Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niluh Made Melinda Putri dari kelompok 3 nomor absen 24 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah Kerajaan Demak. Berdirinya Kerajaan Demak dimulai saat runtuhnya Kerajaan Majapahit pada abad ke-15. Pada saat cerita runtuhnya Kerajaan Majapahit menyebar, beberapa daerah di bawah kekuasaan Majapahit melepaskan diri. Kadipaten Demak termasuk wilayah yang melepaskan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Pendiri Kerajaan Demak adalah Raden Patah. Raden Patah merupakan putra terakhir dari Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya. Raden Patah wafat pada tahun 1518 dan pemerintah dipimpin oleh Pati Unus, putranya. Pati Unus menginginkan Kerajaan Demak menjadi kerajaan dengan kekuatan maritim yang kuat. Hal ini ditandai dengan kuatnya armada laut Kerajaan Demak. Portugis yang selalu berusaha memonopoli perdagangan merasa terganggu. Hingga beberapa kali Kerajaan Demak melakukan pertempuran dengan Portugis di Selat Malaka. Setelah kematian Pati Unus pada saat pertempuran melawan Portugis, Kerajaan Demak dipimpin oleh Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pada masa Sultan Trenggono, Kerajaan Demak berhasil ke puncak kejayaan. Pada masa itu, Sunda Kelapa, Tuban, Surabaya, Pasuruan, Malang, dan Blambangan berhasil dikuasai. Tidak heran, Kerajaan Demak menjadi kerajaan terkuat di Jawa pada awal abad ke-16. Sultan Trenggono gugur setelah pertempuran menaklukkan Pasuruan pada 1946 dan posisinya digantikan Sunan Prawoto. Kekacauan di Demak mulai terjadi setelah Sultan Trenggono wafat. Banyak sejumlah keturunan raja bertikai ingin merebutkan tahta Kerajaan Demak. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niko Mangalani Serita Pratnya Sri Devi dari kelas 11 IPS 1 nomor absen 23. Di sini, saya merupakan perwakilan dari kelompok 3 yang akan membahas tentang masa keemasan dan masa kejayaan Kerajaan Demak. Setelah kematian yang tak terduga dari syahidnya Raja Demak kedua, yaitu Pati Unus, Kerajaan Demak akhirnya memutuskan mengangkat adik dari Pati Unus, yang juga anak dari Raja Demak pertama, yaitu Sultan Trenggono. Sultan Trenggono menjabat dari 1521 sampai 1546. Di bawah kekuasaan Sultan Trenggono, kekuasaan Raja Demak menjadi hebat. Sultan Trenggono berhasil menguasai Sunda Kelapa setelah merebutnya dari Kerajaan Pajajaran. Raja Demak ini juga berhasil menghalau pasukan Portugis pada tahun 1527. Pada tahun yang sama berhasil menguasai Tuban, Surabaya, dan Pasuruan. Pada tahun 1529 meluaskan kekuasaan dengan menaklukkan Madiun. Pada tahun 1545 menguasai Malang dan Blambangan. Pada tahun 1546, Sultan Trenggono meninggal saat penaklukan di Penarukan. Sultan Trenggono sudah mengepung Penarukan selama 3 bulan, tetapi belum berhasil merebut kota. Saat itu, putra Bupati Surabaya yang berusia 10 tahun ikut dalam rapat. Saat itu, Sultan Trenggono tidak terlalu diperhatikan oleh anak tersebut. Sultan Trenggono pun marah dan memukulnya. Secara refleks, anak tersebut mengambil pisau dan menikam Sultan Trenggono. Sepeninggal Sultan Trenggono, Kerajaan Demak diperintah oleh Raden Mukmin. Raden Mukmin dalam memerintah tidak terlalu memiliki keahlian politik. Bahkan cenderung sebagai ahli agama. Oleh karena itu, Banten, Cirebon, Surabaya, dan Gresik lepas dari Kerajaan Demak dan membangun kerajaan sendiri.
Raden Mukmin memiliki ambisi meluaskan kekuasaan ayahnya, tapi sangat sulit karena pengetahuan politiknya yang kurang. Sehingga pada saat itu pusat kerajaan dipindahkan ke Prawata. Makanya beliau lebih dikenal dengan sebutan Sunan Prawuto. Dipindahkannya pusat pemerintahan ini, maka mulailah masa Demak Prawata. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Sagung Dita Destini, kelas 11 IPS 1, absen 33. Di sini saya perwakilan kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang kehidupan sosial dan budaya. Kehidupan masyarakat Demak tidak bisa dipisahkan dari Islam. Hal ini berkaitan dengan Demak merupakan tempat berkumpulnya para wali songo. Sisa kebudayaan Islam di kerajaan Demak yang menjadi bukti adalah Masjid Agung Demak. Tiang berbahan sisa kayu menjadi ciri khas masjid ini. Masjid Agung Demak juga dihiasi dengan ukiran kaligrafi. Budaya Sekaten menjadi saksi peradaban Islam di kerajaan Demak. Kala itu, Sekaten dipelopori Sunan Kalijaga untuk menarik masyarakat agar memeluk agama Islam. Tradisi Sekaten masih dipelihara sehingga saat ini di daerah Cirebon, Yogyakarta, dan Surakarta. Pada awal abad ke-16, kerajaan Demak telah menjadi kerajaan yang kuat di Pulau Jawa. Tidak satupun kerajaan lain di Jawa yang mampu menandingi usaha kerajaan ini dalam memperluas kekuasaannya dengan menundukkan beberapa kawasan pelabuhan dan pedalaman di Nusantara. Di bawah Patih Unus, Suting Afrika Utama invasi kerajaan Demak ke Malaka. Demak di bawah Patih Unus adalah Demak yang berwawasan Nusantara. Misi besarnya adalah menjadikan Demak sebagai kerajaan maritim yang besar. Pada masa kepemimpinannya, Demak merasa terancam dengan penduduk Portugis di Melaka. Kemudian beberapa kali ia ingin mengirimkan armada lautnya untuk menyerang Portugis di Melaka. 3. Di bawah Terenggana Suci. Terenggana berjasa atas penyebaran Islam di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Di bawahnya, Demak mulai menguasai daerah-daerah Jawa lainnya seperti merebut Sunda Kelapa dari penjajaran serta menghalau tentara Portugis yang akan mendarat di sana. Atau 1527 juga menaklukkan hampir seluruh Pasunda atau Jawa Barat. 1528 sampai 1540 serta wilayah-wilayah bekas Majapahit di Jawa Timur seperti Subang 1527, Madura 1528, Madiun 1529, Surabaya dan Pasuruan 1527 sampai 1229, Kediri 1529, Malang 1529 sampai 1545, dan Blambangan kerajaan Hindu terakhir di ujung timur Pulau Jawa atau 1529 sampai 1545. Trenggana meninggal pada tahun 1546 dalam sebuah pertempuran menaklukkan Pasuruan dan kemudian digantikan oleh Sunan Kalijaga, salah seorang panglima Perak Timur. Waktu itu adalah Patihillah, pemuda asal Pasaran, Sumatera, yang juga menjadi menantu Raja Trenggana. Sementara Maulana Hasanuddin, putra Sunan Gunung Jati, diperintah oleh Trenggana untuk mendudukan Banteng Girang. Kemudian hari keturunan Maulana Hasanuddin menjadikan Banten sebagai kerajaan mandiri, sedangkan Sunan Kudus merupakan imam di Masjid Demak, juga pemimpin utama dalam penaklukan Majapahit sebelum ke Kudus. Om Swastiastu.
Perkenalkan, nama saya Nikade Dilas Riasmini, nomor absen 22 dari kelas 11 IPS 1. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 akan menjelaskan dan menyebutkan peninggalan-peninggalan dari Kerajaan Demak. Yang pertama ada pintu Bledek. Pintu Bledek merupakan pintu yang dilengkapi dengan pahatan yang dibuat tahun 1466 oleh Ki Ageng Selo. Dari cerita yang beredar, pintu yang dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat di tengah sawah. Bagi kalian yang ingin melihat kondisi pintu Bledek, saat ini disimpan di dalam Masjid Agung Demak. Yang kedua ada Masjid Agung Demak. Masjid ini terletak di Desa Kauman, Kecamatan Demak Kota, Kabupaten Demak Kota, Jawa Tengah. Masjid yang didirikan tahun 1479 Masehi, yang kini sudah berumur sekitar 6 abad, tetapi masih berdiri dengan kokoh, sebab sudah dilakukan renovasi sebanyak beberapa kali. Banyak umat muslim yang berkunjung ke Masjid Agung Demak, baik itu untuk menikmati sejarah ataupun beribadah. Yang ketiga, ada makam Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu dari 9 Sunan Wali Songo yang berdakwah di sekitar wilayah Jawa. Sunan Kalijaga wafat tahun 1520, lalu dimakamkan di desa Kalilangu berdekatan dengan kota Demak. Makam Sunan Kalijaga sekarang menjadi situs yang sering didatangi para persejarah dan wisatawan dari berbagai wilayah di tanah air dan menjadi salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Demak. Banyak yang berkunjung bertujuan untuk berziarah dan berdoa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menjalani hidup. Kenalkan, nama saya Igede Deva Kumala Putra, nomor absen 7 dari kelas 11 IPS 1 akan membawakan materi tentang Kerajaan Demak, yaitu raja-raja yang memerintah di daerah Kerajaan Demak. Raja yang memerintah di Kerajaan Demak antara lain 1. Raden Patah. Masa jabatannya dari 1500 sampai 1518. Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun, dan setelah menjadi raja, Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting pada masa pemerintahan Raden Patah. Untuk itu, atas perintah para wali, dibangunlah Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan Islam di daerah Demak. Menjadi gain bagi Demak ketika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis yang berada di posisi Demak menjadi semakin penting, baik dalam arti dan perannya sebagai pusat penyebaran agama Islam maupun sebagai penghubung dalam perdagangan rempah-rempah yang sudah berjalan ratusan tahun sebelumnya. Namun di sisi lain yang berkembang, Demak menjadi pusat perdagangan rempah-rempah juga merupakan ancaman bagi kekuasaan Demak karena pasti akan menjadi perhatian dari Portugis. Oleh karena itu, sebelum Portugis datang ke Demak pada tahun 1513, Demak terlebih dahulu mengirimkan armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka di bawah pimpinan Pati Unus, putra Raden Patah. Serangan yang dibantu oleh Aceh dan Palembang itu gagal karena kualitas persenjataan yang kurang memadai. Perkenalkan, nama saya Igede Wirasa Putra dari 11 IPS 1 absen 9. Saya akan membawakan materi tentang Pati Unus dari tahun 1518 sampai 1521. Wafatnya Raden Patah pada tahun 1518 menjadikan Pati Unus yang tidak lain adalah putra dari Raden Patah itu sendiri.
menjadi penerus kerajaan. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan juga pemimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka dengan ratusan kapal dari Jawa. Karena keberanian ia mendapat julukan Pangeran Sabrang Lor. Ia juga terbilang licik dan cerdik dalam strategi perang. Pati Unus kirim Katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka hingga mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makanan. Perkenalkan, nama saya Gede Kartika dari kelas 11 1 nomor absen 8. Saya akan membawakan materi tentang pemerintahan Sultan Trenggono pada tahun 1521 sampai 1546. Pati Unus tidak memiliki putra ketika beliau wafat, sehingga tahta yang menyimpan oleh adiknya yang bernama Raden Trenggono di bawah pemerintahan Sultan Trenggono. Inilah Demak mencapai masa kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gagah berani, seperti kakaknya Pati Unus. Wilayah kekuasaan yang berhasil ditaklukkannya bahkan terbilang sangat luas dibandingkan dengan masa pemerintahan Raden Patah, termasuk Jawa Timur dan Jawa Barat. Pada masa pemerintahan Raden Trenggono, Portugis mulai berluas pengaruhnya ke Jawa Barat dan merencanakan menyiapkan benteng Sunda Kelapa untuk berlindung dari serangan yang dapat dilakukan oleh Demak. Sesuai prediksi oleh Portugis, akhirnya pada tahun 1522 Sultan Trenggono benar-benar mengirimkan tentaranya ke Sunda Kelapa di bawah pimpinan Fathahillah. Pengiriman pasukan Demak ke Jawa Barat bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis. Tahun 1527, Fathahillah beserta para pengikutnya mengusir Portugis dari Sunda Kelapa, dan mulai saat ini Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta, yang artinya kemenangan yang sempurna. Sekarang kota Jakarta dikenal sebagai dengan sebutan Jakarta. Sultan Trenggono mempunyai cita-cita untuk menyatukan Pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut, Sultan Trenggono mengambil langkah sebagai berikut. A. Menyerang Jawa Barat, daerah Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon dipimpin Fathahillah. B. Serangan daerah pasukan di Jawa Timur, Kerajaan Hindu Supit Urang yang dipimpin Sultan Trenggono sendiri. Serangan ke Pasuruan tidak membawa hasil, bahkan Sultan Trenggono sendiri meninggal dan dalam peperangan tersebut. C. Mengadakan perwakilan politik